Ibu. Ombo-ombo kita selewatkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini doanya siapa? Yang keduanya? Aryo Diryo. Imam. Kasih Bu Imam. Udah ini? Iya kasih Bu Imam. Sarip bisa dulu ya. Sarip. Pak Haji Sarip kalau anak itu seperti Subhan. Sarip Matar. Sarip apa namanya? Sarip Mata Haji Sarip Matar. Ayat piro Mbak? Mau nggak? Pitulah. Terus sampai kayak Subhan. Pak Sarip itu sini. Subhan. Bin Sarip. Haji Sarip Matar. Ya Subhan kan? Iya. Hah? Subhan sih. Ya salah ini. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Siapa lagi? Raja. Hah? Raja itu lo tanyain. Tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Wa balaga rasuluhu nabiyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. kan sing ceramah Wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa Barik alaihi sallu alaihi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah
Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahin salimil ummah minal afali wal nikmah wa min amin wa min umah bi ahlil bahri ya Allah barik alaihi sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menyampaikan kita nikmat sehat tentunya ya, karena kita semua bisa berkumpul di antara pengajian malam ini, yaitu di Kang Sari, Kang Bu RT. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. warganya, para sahabatnya, dan kita anggota majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu-ibu, sebelum pengajian kita mulai acara pertama, yaitu nanti pembacaan tadarus akan dipimpin oleh Bu Suprapto. Bu Suprapto ya untuk oleh Ibu Hajah Nana, Yasin dan doa Ibu Nana. Baiklah Ibu-ibu, sebelum acara pengajian kita mulai, bersama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tadarus yang akan dipimpin oleh Bu Suprapto. Waktu saya persilakan Bu. Coba Bu, coba ganti baterainya. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa walahum ajrun karim. Adim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Suprapto yang telah memimpin tadarus. Acara selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nana. Waktu saya persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Al-ayat Al-Baqarah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah,
Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga pada kesempatan ini di malam Jumat ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian rutin mingguan. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit tentang cara memaksimalkan kualitas iman. Kita tahu iman seseorang itu rata-rata pasang surut, naik turun, tergantung kualitas iman kita, juga bagaimana kita memelihara keimanan tersebut. Bila kita selalu dipelihara keimanan kita selalu tingkatkan, insya Allah kita akan memiliki kualitas keimanan yang sempurna. Kita tahu iman itu yang tidak bisa kita raba, melainkan hanya kita bisa merasakan dan juga kita dapat menebak. Bila hati kita itu tenang, gak gelisah, selalu kita aktivitas, maka itulah keimanan yang selalu dipelihara oleh seseorang. Yang pertama, cara memelihara kualitas keimanan yaitu dengan istiqomah, dengan melakukan ibadah terus-terusan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan hal yang lain, tidak. Maksudnya yang wajib kita pelihara, ditingkatkan. Yang wajib, sholatnya nggak pernah telat misalnya, jadi nggak disengaja telat melakukannya. Bila ada mendengar kumandang azan, dia harus menyegerakan. Itu ciri orang yang selalu istiqomah. Juga dia melaksanakan hal-hal yang sunnahnya. Kalau kita meninggalkan 1-2 sunnah mungkin itu adalah biasa, tapi tidak sengaja meninggalkannya. Karena tahu bahwa itu adalah untuk memelihara kualitas iman. Dan karena tahu bahwa itu adalah ibadah tambahan yang disebut dengan ibadah nafilah. Setiap hal yang sunnah itu adalah nafilah, ibadah tambahan. Kenapa harus ditambah? Karena ibadah yang wajib itu adalah sedikit. Sekali kita sholat 5 waktu itu sudah bagus. Kalau 5 waktu, 5 menit itu sudah bagus. Berarti yang dibaca itu surat Al-Bayyinah, rakaat yang pertamanya. Apa Bu? Surat Al-Bayyinah. Surat yang keduanya berarti Ad-Duha. Ya, itu sudah 5 menit itu. Tapi kalau yang dibacanya itu kul ya kulhu inna, misalnya Anas
ya paling 3 menit. Kalau 3 menit satu waktu yang tidak melaksanakan sunnah qobliyah ba'diyahnya 3 kali 5 hanya 15 menit. Itu yang wajibnya, itu yang rutin itu 15 menit. Bagaimana yang nggak melaksanakan? Ya nggak dapat pahala. Bu, kalau makan di kafe misalnya, ya Ejra ya, oh iya katanya makan di kafe, sambil ngobrol ngelor ngidul, ya berapa menit kah? Oh 2 jam, oh 3 jam. Kalau ke kafenya seminggu sekali, berarti 4 kali. Berarti 3 kali 4 itu sudah cuma di kafe doang. Kalau makan bacakan di teras misalnya sejam misalnya. Kalau bacakannya tiap hari ya tinggal hitung saja misalnya. Kalau mandi berapa? Setengah jam. Setengah jam berapa kali mandinya? Tinggal hitung. Kalau misalnya 3 kali berarti 1,5 jam. Ya Bu. Tapi ibadah yang tadi itu hanya 15 menit. Nah, bagaimana caranya supaya ditambah jangan 5 menit? Sholat fardu misalkan hampir sama dengan sholat qiyamul lail, setengah jam misalnya. Apanya? Doanya. Oh, wiridnya. Ya itu hanya makanya kalau dengan wirid dan doa apakah rutin 15 menit? Jawab sendiri ya Bu ya, jawab sendiri. Kalau misalkan 15 menit ya alhamdulillah 15 menit, misalkan rutin 15 menit syukur-syukur ditambah. Itu ciri orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita tahu Bu, sholat adalah amal ibadah yang pertama dihisab. Makanya perbaiki sholat. Al-Bayyinah 8. Kalau kemarin ayat, belum hafal misalkan Al-Bayyinah, sekarang bagaimana caranya supaya surat Al-Bayyinah hafal dan dipakai dalam hal sholat. Kalau ngandalin kuliah kulhu itu seperti sholatnya anak TK. Mau disamakan dengan anak TK. Makanya tolong yang belum hafal surat Al-Bayyinah, Ad-Duha, Al-Alaq, misalnya yang agak-agak panjang, harus berusaha. Bu, kita hidup di dunia ini bukan disuruh leha-leha, nyantai-nyantai, ngenak-ngenak, makan enak. Tapi ibadahnya nol misalnya. Ibadahnya nggak pernah dipikirin. Justru hidup di dunia ini adalah bekal. Bagaimana caranya kita menghitung-hitung ibadah-ibadah selama 1 bulan itu berapa? Apakah pernah menghatamkan 1 juz 1 bulan? Misalnya, itu jawabannya ada di ibu-ibu semua. Ya, kalau nggak bisa 1 bulan, nggak apa-apa 2 bulan. Asal jangan cuma setahun sekali pada bulan Ramadan. Itu belum istiqomah. Ya Bu. Jadi kalau sulit ya baca aja, dibaca terus aja dibaca, lama-lama insya Allah akan hafal. Yang kedua, cara meningkatkan kualitas iman itu ingatlah dengan akan terjadi pada tiap-tiap insan, yaitu habisnya kontrak hidup kita, yakni yang disebut dengan kematian. Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa nebak. Ada yang segar bugar kalau sudah waktunya habis kontraknya meninggal, itu banyak. Tidak melihat yang tua, yang muda, yang punya penyakit dan tidak, itu hanyalah Allah yang tahu. Maka ingatlah akan kematian yang akan terjadi dengan tiba-tiba.
yang nggak menyangka seseorang misalkan anaknya meninggal, suaminya meninggal, itulah yang disebut dengan kematian. Bagaimana cara ingat kematian? Yakni dengan memperbanyak ibadah, banyak tadarus, jangan menghitung-hitung kebaikan. Walaupun kemarin sudah adanya sodakoh, sekarang ada milik kita sodakoh lagi. Itulah mengingat akan kematian. Semuanya amal kebaikan akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita nggak boleh menghitung-hitung amal kita yang telah kita lakukan. Yang ketiga, yaitu mengetahui gambaran-gambaran tentang alam akhirat. Dari mana kita mengetahui gambaran-gambaran atau berita-berita baik dan buruk yang akan terjadi di alam akhirat, yakni yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu 30 juz 114 surat. Ya, yang terdapat dalam Al-Quran 30 juz 114 surat itu adalah bacaan kalam ilahi yang penuh dengan gambaran-gambaran tentang kehidupan dunia dan akhirat. Silakan lihat Bu dalam surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56. Surat yang ke-56. Ayat 51 sampai 56. Sudah punya Quran terjemah semua kan? Walaupun dapat utang tapi udah lunas semua kan Bu? Alhamdulillah sudah lunas ya Bu ya. Yang belum punya tinggal cari di Pionir, atau mungkin mau pesen lagi, mungkin bisa nggak buat Mbak? Udah nggak? Ya barangkali itu kan bisa Tempo. Ini sampai puluhan tahun ya Bu. Manfaatnya bisa buat anak cucu, mungkin cicit. Kalau kita pelihara, bagaimana peliharanya? Ya itu jangan dibantu-bantu. Hanya dibaca-baca saja pelan-pelan, disayang, dielapin. Ya. Ayat 51 sampai 56. Sudah hafal Bu ayatnya? Al-Waqi'ah. Yang belum pernah baca ya silahkan baca. Nanti ya sebaiknya ya sehari sekali. Ya kalau enggak ya minimal ya seminggu sekali. 51 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun washaribuna alaihim minal hamim washaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Ibu lihat tuh artinya. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang yang sesat lagi mendustakan. Udah sesat mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan tentang kebenaran yang digambarkan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sudah tahu itu wajib tetapi ditinggalkan. Sudah tahu itu misalkan sunnah ada hadisnya tetapi tidak mau melaksanakan. Berarti dia mendustakan.
akan kebenaran yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan memakan pohon zakum. Orang itu kelak akan memakan makanan zakum. Iya, namanya zakum, makanan yang berduri. Zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Perutnya penuh dengan makanan zakum. Setelah itu kami akan meminumnya dengan air yang sangat panas. Ya Bu. Allah menjelaskan semuanya dalam surat Al-Waqiah, akan meminum dengan minuman panas. Kalau orang yang sedang sakit mungkin itu agak-agak enak minum air panas. Misalnya ada anget-angetnya. Tapi kalau misalnya tempatnya di neraka, makanannya zakum, minumnya air panas. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya orang yang berada di tempat itu. Masih banyak orang yang tidak percaya. Hanya itu adalah berita. Tentunya masih banyak pula orang yang mendustakannya. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Bu, unta yang sangat kehausan bagaimana? Udah matanya belotot, beringas, kalau bahasa sininya ngebringas gitu kan. Seperti unta. Ya Allah, manusia diibaratkan unta yang kehausan dengan minuman yang sangat panas, makanannya zakum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Allah menjelaskan gambaran orang yang berada di dalam neraka, itulah dalam surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 56. Gambaran yang kedua, lihat dalam surat yang ke-74. Surat yang ke-74. 74. Baku kayaknya tel musiknya kenceng banget. 74 ayat 18 sampai 31.